Oke. Saya pakai kondisi semakin kuat di domestik. Nah ini dia, ini aja ini. Pak Dani Salim, silakan. Ini juga memang isu yang lagi menarik ya, terkait asing ya. Asing kok jualan terus sih? Ini maunya apa sih asing ini gitu kan? Oke, silakan Pak Dani Salim. Tapi tidak no mic, no kamera. Oke. Oke, saya bacakan saja pertanyaannya ya. Jadi, kondisi bursa saham Indonesia sekarang ini semakin kuat di domestik. Data terakhir 64% dikuasai oleh lokal. Sedangkan asing sudah keluar dari bursa Indo 2-3 tahun ini. Ditambah dengan masa pandemi yang investor lokal mencapai 3 juta, saya lihat hal ini semakin membuat IHSG cukup kokoh posisinya. Pertanyaannya apakah peran asing yang turun akan membuat bursa kita akan loyo atau bagaimana? Oke. Nah, dalam hal ini saya mau menunjukkan dua dokumen ya. Oke. Nah, yang pertama adalah kita lihat dulu statistik. Statistik IHSG ya. Ini statistik perdagangan kemarin. Anda bisa lihat di sini. Nah, ini dia nih. Trading value by investor type ya. Anda bisa lihat di sini. Ini domestic investor ya. Sepanjang tahun 2020 itu udah 64%. Sedangkan yang asingnya 36%. Dan ini memang sangat berbeda dengan dulu Pak. Jadi kalau dulu foreign investor ini lebih besar daripada domestik. Sekarang domestiknya yang lebih besar. Bahkan mencapai 2 kali lipatnya dibanding yang foreign seperti itu. Dan kenapa foreign ini berkurang? Ya ini Anda bisa lihat di sebelah kanan ya. Dia net sell terus. Kemarin juga hari Jumat dia net sell hampir 1 triliun. Totalnya sudah hampir 40 triliun. Dan ini terjadi sejak tahun 2017 lalu gitu. Nah ini bagaimana? Apakah asing ini berpengaruh, tapi di sisi lain lokal cukup besar gitu ya, seperti itu. Nah, jadi intinya begini. Sejak awal Pak, memang bursa saham kita itu potensinya sangat besar. Market cap kita itu sangat-sangat kecil, jangankan dibandingkan sama Amerika Serikat sana. Untuk Asia Tenggara saja, kita itu masih ketinggalan sama Singapura. Bursa ininya ya, market cap IHSG dibandingkan dengan Singapore Exchange seperti itu. Nah, padahal kita negara besar, penduduk kita banyak dan seterusnya. Dulu ketika saya pertama kali mulai berinvestasi di pasar modal tahun 2010, saya ingat jumlah investor lokal itu hanya sekitar 350.000 rekening. Meskipun memang ini belum termasuk yang reksadana segala macam ya. Hari ini sudah 3 juta. Jadi dalam waktu kurang dari 10 tahun mencapai kenaikannya 10 kali lipat seperti itu. Dan ini akan terus bertambah. Kenapa? Karena penduduk kita itu 270 juta dan lebih dari 50 juta diantaranya itu masuk kelompok ekonomi menengah ke atas. 50 juta ini bukan jumlah yang besar. Ekonomi menengah ke atas itu orang yang pendapatannya minimal ya 10 juta per bulan lah, kurang lebih seperti itu. Nah, dari jumlah itu baru 3 juta saja Pak. Jadi potensi lokal itu sangat besar. Jadi meskipun asingnya keluar, tapi lokal akan menutup ketertinggalan saham-saham yang dilepas oleh asing ini. Meski demikian, posisi asing di Indonesia itu juga masih kuat sebenarnya. Jadi meskipun mereka keluar terus, tapi posisi mereka sebenarnya masih cukup besar. Saya tunjukkan di sini. Nah, di sini kita bisa lihat misalnya BBRI ya. Saya lihat di sini. Ini salah satu saham yang paling populer di bursa efek kita ya. Nah, di sini ini adalah data registrasi pemegang efek saham Bank BRI seperti itu. Dan di sini Anda bisa lihat Bapak Ibu sekalian ya. Saham BRI itu 56% dipegang oleh pemerintah Indonesia. Sisanya 43% dipegang oleh publik. Dan dari 43% ini hanya 9% yang dipegang oleh pemodal nasional. Yang 33% itu pemodal asing. Jadi kalau ada orang bilang bahwa pergerakannya BRI sekalipun itu dikendalikan oleh asing, nggak salah dia, benar. Karena asing masih besar sekali di saham Bank BRI ini. Dan kita belum tahu di saham-saham perbankan yang lain bagaimana. Jadi maksud saya adalah dengan demikian
asing mungkin akan terus keluar, ya, lokal juga akan terus masuk, tapi karena posisi asingnya masih kuat, ya selama asingnya keluar inilah IHSG juga jadi susah geraknya. Actually sebenarnya kalau asingnya mereka nggak jualan, harusnya IHSG kita juga ngikut Dow Jones. Mungkin kita sekarang udah 6.000 lagi. Kan Dow Jones juga sudah 29.000 lagi seperti itu gitu. Tapi nggak masalah. Itu tidak jadi masalah, Pak. Yang penting sekali lagi fundamental kita bagus ya, dan jangan lupa potensi asing lokal di luar sana itu masih sangat besar. Lokal juga sekarang ya karena mereka tahunya IHSG kita macet ya, sedangkan Nasdaq New York naik terus, mereka juga jadinya ikutan investasi di luar. Tapi mereka juga nanti lama-lama balik lagi ke Indonesia. Seperti itu. Jadi kalau saya sendiri terus terang, saya perhatikan masalah asing ini, tapi tidak terlalu jadi concern. Ya kita tetap terutamanya adalah masalah kinerja, valuasi, seperti itu. Lanjut.